Welcome to Kamar Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai tips menjadi mahasiswa yang disukai oleh dosen. Nah, seringkali kita keliru ketika kita itu ingin disukai oleh dosen tetapi melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang disukai oleh dosen itu sendiri. Nah, maka dari itu tips untuk menjadi mahasiswa yang disukai oleh dosen menurut saya sangat penting untuk sahabat-sahabat sekalian ketahui. Nah, adapun tips yang pertama untuk kita menjadi mahasiswa yang disukai atau bahkan disayangi oleh dosen dalam perkuliahan tentunya, bukan dalam hal yang lain. Yang pertama, kita itu harus memahami ataupun harus mengenal daripada dosen itu sendiri. Mengenal dalam segi apa? Ya, mengenal dalam segala aspek, baik dari segi karakternya, sikapnya, cara mengajarnya bagaimana, kemudian sifat-sifat yang secara dosen itu seringkali dimunculkan di dalam ruang lingkup perkuliahan. Misalkan ketika kita mengetahui cara belajarnya, metodologi mengajar daripada dosen tersebut, minimal kita itu akan tahu tentang sikap kita sendiri harus seperti apa ketika dosen tersebut menjelaskan. Kemudian hal yang seringkali dia lakukan dan tidak seringkali dia lakukan di dalam kelas, kemudian bagaimana cara dosen tersebut itu menjelaskan, itu menjadi patokan yang menurut saya itu patut untuk dikenali oleh sahabat-sahabat sekalian. Itu yang pertama. Kita itu harus pandai mengenali sikap, karakter, atau kebiasaan dosen kita ketika ada di dalam ruang lingkup perkuliahan. Kemudian yang kedua yaitu aktiflah di dalam ruang lingkup kelas. Ketika dosen misalkan menjelaskan tentang berbagai macam teori, materi-materi yang dia sampaikan, seringkali biasanya di akhir itu selalu ada yang ditanyakan tentang apa yang disampaikannya. Nah, minimal kita itu harus mampu aktif di dalam kelas. Dalam arti aktif di sini itu menjawab, kemudian bertanya, menyanggah, mengkritik sekalipun tentang apa yang dosen sampaikan atau oleh sahabat kita yang lain itu sampaikan secara argumentasinya, di mana keaktifan kita itu menjadi nilai plus atau nilai positif bagi dosen untuk melihat tentang seperti apa sih kita di dalam ruang lingkup kelas. Nah, itu adalah proses yang kedua, di mana kita itu harus aktif di dalam ruang lingkup kelas supaya dosen itu lebih mudah mengenali kita ketika kita itu sering bertanya, sering menyanggah, sering menjawab dan lain sebagainya tentang perkuliahan. Itu adalah tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga, kita itu ketika menyanggah, kemudian bertanya, menjawab dan lain sebagainya, minimal memperkenalkan diri terlebih dahulu. Biasanya ketika kita itu ingin bertanya atau ingin menjawab tentang apa saja yang sedang dibahas di dalam ruang lingkup kelas, biasanya kita itu selalu mengacungkan tangan, kemudian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebagai contoh, misalkan ketika saya ingin bertanya, izin bertanya Pak atau Ibu dosen, kemudian nama saya adalah Alwi, dan biasanya seringkali disebutkan juga NIM atau NPM, nomor induk mahasiswa atau nomor pokok mahasiswa. Nah, itu merupakan kebiasaan ketika dosen itu sudah mengetahui keaktifan kita, diperkuat juga dengan memperkenalkan diri supaya dosen itu bukan hanya tahu secara wajah kita, tetapi tahu juga secara nama kita itu sendiri seperti apa atau apa. Nah, itu tips yang ketiga, memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita berargumen di dalam ruang lingkup kelas. Kemudian selanjutnya yaitu kita harus aktif daripada bertanya, menjawab dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu mengerjakan tugas tepat waktu. Biasanya seringkali daripada mahasiswa yang sudah mengenali dosennya ataupun sudah kenal atau dekat dengan dosennya, seringkali ya karena kita itu sudah merasa dekat dengan dosen, ya gampang lah urusan tugas itu nanti juga bisa diakhirkan dan lain sebagainya. Menurut saya tidak seperti itu. Tetapi bagaimana caranya kita juga tetap tadim, kita juga tetap disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen itu. Meskipun dosen itu sudah dekat dengan kita, tetapi
kewajiban kita sebagai mahasiswa harus tetap ditunaikan, dalam arti mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, supaya dosen juga, oh selain daripada dia itu pandai dalam segi berargumen, dia juga disiplin dalam melaksanakan tugas, dan itu bisa menjadi nilai plus bagi kita di pandangan dosen, supaya itu bukan hanya sebatas gambaran umum saja, tetapi kenyataannya memang seperti itu. Dosen itu memang secara kenyataan melihat daripada apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan di dalam kelas, tetapi seringkali ketika mengerjakan tugas atau tugas yang diberikan, kita itu selalu berleha-leha dan pada akhirnya mepet waktunya, ataupun sistem SKS, sistem kejar satu malam gitu, seperti ngapalin pas mau UTS, pas mau UAS dan lain sebagainya. Itu sangat harus dihindari oleh sahabat-sahabat sekalian yang ingin disukai oleh dosen, karena disiplin itu merupakan hal yang menjadi nilai plus bagi sahabat-sahabat sekalian. Kemudian tips selanjutnya yaitu bagaimana caranya kita itu mampu berkomunikasi dengan baik, baik itu ketika di dalam kelas ataupun di luar kelas. Supaya apa? Supaya dosen itu lebih memahami tentang tipikal kita itu bukan hanya sebatas argumentasinya saja, tetapi dari pola komunikasi yang dibangunnya pun itu lebih nyaman. Dalam arti ketika misalkan kita melihat karakter dosen yang tadi itu, oh dia itu karakter pendidikannya seperti ini, kemudian secara histori pendidikannya S1-nya seperti apa, S2-nya seperti apa, dan kita juga memiliki keinginan yang sama. Kita bisa sharing, membangun komunikasi yang harmonis dengan dosen, supaya dia itu atau dosen itu sendiri mengerti gitu tentang keinginan kita ke depan seperti apa. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, alangkah lebih baiknya juga kita itu harus memanfaatkan potensi diri. Memanfaatkan potensi diri yang ada di dalam diri kita itu, supaya apa yang menjadi pemikiran kita itu bisa terimplementasikan dalam bentuk argumentasi, dalam bentuk gerakan di dalam kampus, dan pada akhirnya apa yang menjadi pemikiran dosen itu bisa kita bantu, bisa kita selesaikan. Dan itulah mungkin gambaran-gambaran secara umum tentang bagaimana cara kita itu supaya bisa disukai oleh dosen di dalam ruang lingkup perkuliahan. Dari mulai tadi yang pertama, kita itu harus mengenali terlebih dahulu sifat dosen itu, karakter dosen itu seperti apa. Kemudian kita itu harus aktif di dalam ruang lingkup kampus. Selanjutnya kita itu harus mengerjakan tugas tepat waktu. Sebelum berargumen itu kita harus memperkenalkan diri, dan hal-hal yang sifatnya komunikasi, di mana komunikasi itu sangat penting untuk dibangun antara mahasiswa dengan dosen, supaya apa yang menjadi harapan, cita-cita daripada seorang mahasiswa untuk menjadi mahasiswa itu bisa tercapai, bukan hanya secara akademik tetapi secara lingkup sosialnya. Dia mengerti tentang bagaimana cara dia mengembangkan potensi dirinya di dalam ruang lingkup kampus. Nah, mungkin itu saja secara gambaran umum yang bisa saya sampaikan mengenai tips menjadi mahasiswa yang disukai oleh dosen. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah hasanah keilmuan dan pengetahuan bagi sahabat-sahabat sekalian. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.